Dan sekarang marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita cari posisi ternyaman kita agar kita akan boleh mengikuti Bible Study kita pada siang hari ini yang dibawakan oleh Pendeta James Tumorang dengan judul Sabat and the Great Controversy. Disilakan. Oke. Baik, terima kasih Pendeta Jesli. Terima kasih juga Gren sudah mendoakan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan Shalom. Shalom. Selamat siang kita semua. Shalom. Kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Yesus Tuhan kita yang sudah memberikan kita kesempatan bertemu lagi walaupun lewat virtual Zoom ini. Namun berkat kasih setianya begitu besar, begitu nyata dalam hidup kita ya. Saya bersyukur pada Tuhan setiap kali saya belajar, saya merenungkan kasih-Nya, saya merasakan bagaimana cintanya bagi umatnya, bagi kita semua. Dan biarlah waktu yang indah ini kita boleh gunakan untuk memuliakan nama Yesus. Untuk itu, saya akan datang kepada pembelajaran kita pada siang hari ini yang berjudul The Great Controversy atau The Sabbath and the Great Controversy. Sekali lagi saya minta kita semua merendahkan hati dan saya ingin berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Yesus, Bapa kami, Juru Selamat kami, terangilah hati dan pikiran kami Tuhan, ketika kami duduk di hadirat-Mu, belajar di kaki-Mu. Bungkus hamba-Mu ini dengan bayang salib Tuhan. Singkirkan segala kesombongan dan cinta diri. Ratakan hamba-Mu dengan debu yang tidak berharga itu. Karena dari situlah aku diperoleh. Tapi Tuhan, biarlah Engkau yang ditinggikan di tengah umat-Mu. Menarik setiap mata dan telinga yang mendengar dan melihat kepadamu ya Yesus. Karena mereka adalah milik-Mu tebusan. Kami semua adalah kepunyaan-Mu. Terangi hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu, yang memberikan kami pengertian yang baru, untuk menyanggupkan kami melakukan kehendak-Mu. Segala puji hormat bagi nama-Mu ya Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Saya tidak tahu kalau saya mau share screen, tapi dari yang satu ini. Oke, thank you. Oke, thank you. Ya, ini dia. Saya tidak taruh gambar-gambar di sana karena saya lebih berfokus kepada pelajarannya. Baik, terima kasih Krista sudah menolong. Well, jadi pelajaran kita yang lalu bagaimana sebenarnya Sabat itu Tuhan berikan untuk manusia. Jadi bukan manusia untuk hari Sabat, dan Sabat itu menyatakan di mana hadirat Allah itu ada. Kita mau terima atau tidak mau terima, di mana Sabat itu adalah hak prerogatif Tuhan sendiri untuk memberikannya kepada umatnya. Jadi Sabat itu bukan milik gereja Masehi Advent hari ke-7, Sabat itu bukan milik dari bangsa Yahudi, tetapi Sabat itu adalah milik Allah sendiri. Makanya di dalam semua pernyataan-pernyataan Alkitab selalu dia katakan, kuduskanlah Sabat Tuhan Allahmu, bukan Sabatmu, tapi Sabat Tuhan Allahmu. Sebagaimana pelajaran kita hari ini mengenai the great controversy atau pertentangan besar antara baik dan jahat yang sudah dimulaikan dari sorga, yang dicatat di dalam kitab Wahyu pasal 12, di mana setan itu mempengaruhi
sepertiga penduduk sorga dengan segala tipu dayanya. Dengan segala tipu dayanya. Yang digambarkan dengan ekor. Saudara baca di dalam kitab Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Nah, ekor ini adalah lambang atau simbol dari penyesatan. Sesudah sepertiga ini dilempar ke bumi, mereka melanjutkan akan pekerjaan penyesatan itu di atas bumi. Sekarang kembali kepada permasalahan waktu di sorga. Apa yang setan inginkan sebenarnya? Mari kita perhatikan dulu dalam kitab Yesaya pasal 14. Dia katakan begini, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar." Kata bintang timur putra fajar, bahasa Ibrani-nya disebut dengan Helel, yang akhirnya diterjemahkan di dalam bahasa Latin menjadi Lucifer, yang datang dari dua kata lux dan fero. Lucifer atau pembawa terang, light bearer. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Dari ayat inilah kita akan lihat pertentangan itu terjadi, dan makna sabat itu sesungguhnya. Mengapa sampai di bumi ini setan sangat membenci sabat itu dan usahanya untuk mengeluarkan semua pengudus sabat dari sabat itu sendiri. Sekali lagi kita sudah pahami yang minggu lalu kita sudah belajar bagaimana semua umat Tuhan sehubungan dengan Ibrani pasal 4 ayat 9. Masih ada satu hari ke-7 bagi umat Allah itu sampai di akhir zaman. Mengapa? Karena hari ke-7 itu adalah ruang lingkup ilahi. Itu ruang lingkup ilahi yang tidak dapat kita ganggu-gugat. Saudara mau kuduskan sabat atau tidak mau, tetap Tuhan ada di sana. Tuhan tetap berdiri di sana. Hadiratnya ada di sana. Karena di situ dia katakan, aku memberkati. Sebagaimana yang saya sudah jelaskan yang lalu, saya tinggal mengulangi saja. Ketika kata berkat itu muncul dari kitab Kejadian pasal 2, ayat 2-3, ketika dia katakan Allah memberkati, membandingkan dengan 6 hari yang lain, hari pertama Tuhan berkati hari itu dengan terang, hari kedua Tuhan memberkati itu dengan air, hari ketiga dan seterusnya, ada berkat-berkatnya. Sampai hari ke-6 diberkatilah hari itu dengan manusia dan binatang. Tapi hari ke-7, dia memberkati hari itu dengan hadiratnya. Bukan memberkati dengan sesuatu yang merupakan sesuatu fisik atau yang kelihatan. Tetapi dia berkati hari itu dengan hadirat kuasa kerohaniannya. Kuasa keilahian. Di hari itu dia berikan. Makanya di dalam cerita ini kita perhatikan ketika Lucifer dia berontak dari sorga karena kecemburuan di dalam kitab Yeskel pasal 28 ayat 17-18. Di dalam ayat itu dia katakan, engkau kedapatan curang dalam dagangmu. Di dalam istilah curang dalam berdagang artinya curang dalam penyembahan. Dia ingin menarik penyembahan, semua penyembahan itu datang kepadanya. Nah,
Mari kita datang dulu dengan kata berhenti ini. Di dalam Alkitab, saya minta maaf, saya sedikit menggunakan bahasa-bahasa aslinya. Jadi kita sedikit berfilsafat di sini, tapi tidak apa-apa. Saya akan buat ini sesederhana mungkin, dan saya minta saudara-saudara di rumah berdoa dalam hati, minta kuasa dan terang Roh Kudus untuk memberikan kita pengertian. Saya akan, dengan rahmat Tuhan, saya percaya Tuhan akan berikan kita pengertian yang lebih jelas sehubungan dengan kata berhenti ini, atau sabat ini. Nah, sebelum kita datang kepada Yesaya tadi, ya, kita lanjutkan dulu di sini. Pembahasan kita di sini. Untuk kata berhenti ini, dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Di sini aja sudah ada perbedaan, ya. Untuk 6 hari, saya teringat waktu saya jadi guru, saya tanya anak-anak, selesai saya jelaskan mengenai penciptaan, saya tanya anak-anak seperti ini. Oke, anak-anak, Tuhan menciptakan langit dan bumi berapa hari? Dan mereka serentak bilang, 6 hari saya diam. Saya tanya, kenapa 6 hari? Mereka ketawa, mereka bilang, Sir, kan 6 hari Tuhan ciptakan langit dan bumi, kan hari Sabat Tuhan tidak menciptakan. Hari Sabat diciptakan. Yang menjawab itu ada seorang anak kecil yang Buddha datang ke rumah. Dia pintar sekali, cara analisanya bagus. Ini anak kelas 3 SD. Waktu saya lihat dia, saya mendapat pelajaran bagus dari dia. Ketika saya baca Alkitab benar. Jadi perhatikan di pasal 2 ayat 1, sesudah menceritakan, dia berhenti di pasal 1 itu, pasal 1 ayat yang coba kita buka. Pasal 1 ayat yang ke-28, dia berhenti penciptaan. Betul kan? Ayat 29 dan 30, dia memberikan makanan. Menciptakan makanan mereka. Ayat 31, dia menyimpulkan ciptaannya. Dan perhatikan pasal 2 ayat 1, langsung membuat satu konklusi. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi sebenarnya, hari penciptaan itu hanya 6 hari. Hari ke-7, itu ciptaan Sabat, untuk diciptakannya Sabat. Makanya ketika itu dia katakan, ketika Allah pada hari ke-7, mau tidak mau putaran waktu ada jalan. Selesai 6 hari dari pekerjaan, begitu masuk hari ke-7, dia katakan, berhentilah dia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti. Kata berhenti di sini, dia gunakan kata Syabat. Artinya berhenti atau istirahat. Itu Syabat. Jadi, hari ke-7 itu menjadi Syabatnya Tuhan, di mana Allah berhenti atau beristirahat. Nah, unik di Alkitab, untuk kata berhenti ini, coba saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata menempatkannya di sana, dia gunakan kata yanak. Yanak itu artinya juga beristirahat, sama dengan kata Syabat tadi. Kita mau datang kepada kata-kata ini karena kenapa? Ternyata dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, untuk kata berhenti atau kata beristirahat itu ada 2 di dalam pengertian. Untuk kata yanak ini, akar katanya itu dari Noah. Makanya kata Noah, kata Nuh, itu artinya istirahat. Nama Nuh artinya istirahat. Saya berpikir, nama Nuh ini kalau dia artinya istirahat, memang cocok dengan peristiwanya. Peristiwanya cocok. Tapi tunggu, kita pause dulu sampai sini. Jangan dulu kita terlalu dalam. Ikuti dulu ceritanya. Nah, kita lanjut. Dalam kitab Kisah pasal 7 ayat 49, perhatikan dia katakan di sana. Coba tolong baca bahasa Indonesianya. Saya ambil ini bahasa Inggrisnya aja.
Ada yang bisa bantu saya? Kisah pasal 7 ayat 49. Ada yang bisa bantu? Kisah pasal 7 ayat 49. Ya, silakan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Dia gunakan kata tempat perhentianku. Dalam bahasa Yunani dia gunakan kata pausis, yang akar katanya dari kata pauo. Nah, ini putting to rest atau beristirahat. Ini untuk bahasa Yunani. Diambil dari bahasa Ibraninya, kutipan ini sebenarnya di dalam kitab Kisah pasal 7 ini, kitab pasal 7 ini sehubungan dengan khotbahnya Stefanus maksud saya. Khotbahnya Stefanus, dia kutip bahasa ini dari kitab Yesaya. Yesaya, tunggu sebentar. Yesaya pasal 66 ayat 1. Yang terjemahannya adalah menu cah atau menu kha, resting place. Di dalam kita undur lagi sedikit. Dalam bahasa Ibrani dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 3, untuk kata rest ini ada dua dia gunakan. Kata pausis yang di ayat 3. Ibrani 4 ayat 3. Untuk kata istirahat atau kata perhentian di dalam bahasa Indonesia, dia gunakan kata pausis. Nah, di ayat 9, dia gunakan kata sabatismos. Ini beda. Sama dengan bahasa Ibrani tadi, kalau yang satu dia gunakan menucah, yang satu dia gunakan kata sabat. Tapi dua-duanya ini artinya istirahat. Apa bedanya? Bedanya yang satu, yang sabat, ini berhubungan dengan istirahat secara pikiran, rohani, mental. Itu istirahatnya. Tetapi untuk istirahat yang satu, dia berhubungan dengan kegiatan fisik. Bisa dapat ini. Nah, ketika di Ibrani pasal 4 ayat 9, dia gunakan kata demikian masih ada satu hari perhentian bagi umat Allah. Kata hari perhentian bagi umat Allah, perhentian bukan berhenti dari kegiatan fisik, tapi berhenti dari kegiatan pikiran. Di mana pikiran ini istirahatnya adalah di tahta Allah. Di dalam hadirat Tuhan. Ini istilah istirahat itu, kata istirahat itu. Jadi hari Sabat itu bukan kita istirahat fisik karena capek bekerja dan kita tidur-tiduran hari Sabat. Bukan ini ungkapannya. Tetapi dia minta kita beristirahat secara rohani, di mana segenap pikiran kita diistirahatkan, didamaikan dengan hadirat Allah. Banyak orang salah mengerti di dalam pengertian istirahat. Dan orang-orang Ibrani sendiri, orang Yahudi sendiri, mereka menjadi legalis terhadap kata istirahat ini. Sehingga orang tidak boleh bekerja. Makanya perhatikan ketika Yesus katakan, Bapakku sampai hari ini masih bekerja. Mengapa? Karena makna pekerjaan bagi Yesus bukan beristirahat dari pekerjaan, tetapi istirahat di dalam kerohanian. Dengan kata lain, makanya dalam Matius pasal 12, Yesus jelaskan di sana, dia katakan, mari kita buka dalam kitab Matius pasal 12. Matius pasal 12 hubungan dengan kata istirahat itu sendiri. Matius pasal 12 mengenai hari Sabat itu, ayat yang ke-7. Dia katakan begini, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Jadi tindakan yang dilakukan pada hari Sabat adalah tindakan di mana mental, segenap pengertian kerohanian kita dipusatkan kepada pelayanan kepada Tuhan, kepada Allah saja.
Jadi pekerjaan kita, makanya kalau ada orang tanya, boleh nggak bekerja pada hari Sabat? Bisa bekerja di dalam konteks belas kasih. Jadi bukan kita hanya duduk-duduk saja atau tidur-tidur karena katanya harus beristirahat fisiknya. Bukan ini. Makanya dokter dan perawat kalau hari Sabat mereka tidak ke gereja, tapi mereka melayani orang sakit tanpa digaji, karena belas kasih kan, berarti harus ada kerelaan. Ini ibadah yang paling mulia yang Tuhan tuntut di hari Sabat. Kalau ada orang membantu orang lain, dia belum ke gereja, tetapi dia membantu orang lain. Makanya ada pertanyaan, pendeta, boleh nggak orang memasak pada hari Sabat, bekerja pada hari Sabat? Jawabannya bukan boleh atau tidak boleh. Kalau kita bilang boleh memasak pada hari Sabat, bayangkan semua umat Tuhan selesai acara gereja, acara ibadah jam 12, langsung pergi buat roti. Ini satu hal yang lucu ini. Tidak demikian Tuhan minta. Atau kalau kita bilang tidak boleh, orang yang sudah sakit perlu makanan hangat, kita biarkan dia sampai akut. Sakitnya akut. Jadi di dalam konsep Sabat ini, yang Tuhan mau supaya kita mengistirahatkan segala kehendak kepada kehendak Allah. Karena disitulah tempat kebahagiaan kita, saudara. Di situ tempat kebahagiaan kita. Nah, datang kepada pengertian dalam Yesaya 66 ayat 1. Ketika dia katakan, di mana tempat saya beristirahat? Tuhan mau supaya mereka manusia memberikan tempat bagi Tuhan untuk dia boleh tinggal. Di dalam cerita bangsa Israel, waktu keluar dari Mesir, dia katakan kepada mereka, dia bilang begini, engkau akan kubawa ke Kanaan, tempat di mana banyak susu dan madu. Gambaran ini menjadi gambaran rohani di mana orang Israel Tuhan tarik dari perbudakan Mesir untuk mendapatkan kemerdekaan, untuk mendapatkan kebebasan, untuk mendapatkan istirahat, mendapatkan perhentian di mana? Kanaan. Kanaan ini menjadi simbol rohaninya adalah sorga itu sendiri. Di mana kita di dunia, kita dibebani dengan dosa. Setiap hari kita bergumul dengan keadaan berdosa. Di mana sekeliling kita hidup di antara orang-orang berdosa, dan kita juga sering terlibat dalam dosa. Sehingga Tuhan janji bahwa kita akan dibawa, dan proses pengantaran ini untuk mengantar kita kepada tempat peristirahatan Tuhan, itu Tuhan yang kerja. Makanya kita sebagaimana orang Israel, dia tuntun untuk bawa ke Kanaan, ke tempat peristirahatan itu. Dia bawa dengan segenap kekuatannya. Demikian gambaran yang sama diberikan kepada kita secara rohani. Kita dituntun dengan kuasa yang besar untuk dibawa kepada Kanaan sorgawi. Nah, mari kita perhatikan pernyataan ini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai engkau yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Lucifer, tujuan utamanya, dia katakan, dia hendak naik ke langit, hendak duduk di atas bukit pertemuan.
kata bukit pertemuan Harmoat, yang artinya Mount of Congregation atau bukit jemaat. Dengan kata lain, kita bisa lihat tujuan setan utama. Dia ingin menguasai jemaat dengan cara apa? Dia duduk di atas. Di mana yang akan dia duduk? Bagaimana dia akan kuasai jemaat? Dia duduk di tahta. Di mana tahta itu, kalau dia duduk di tahta, dia kuasai sorga. Dan tahta itu sebenarnya adalah, bahasa lainnya, itu adalah tempat hadirat Allah. Kata sorga itu sendiri maksudnya adalah tahta hadirat Allah. Paham sampai sini ya? Hadirat Allah ada di sana. Di sana Tuhan itu rest. Di sana Tuhan itu diam dan bertata. Dengan kata lain, sorga itu menjadi simbol Sabat itu sendiri. Karena di sana Allah rest. Di sana Tuhan itu beristirahat. Di sana Tuhan itu bertahta. Ketika Tuhan pernyataannya dia bertahta, dia tinggal, dia beristirahat, dia bersemayam. Ungkapan keterangan mengenai Sabat itu menjadi sama. Makanya kembali ke dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 9 tadi. Ketika dia katakan umat Tuhan masih ada umat Tuhan yang sabatismos. Dia gunakan kata istirahat, memiliki hari istirahat itu dengan kata Sabat. Dia merujuk kepada tahta pikiran. Oke? Dia merujuk kepada tahta pikiran. Ingat Paulus katakan, tidak tahukah kamu tubuhmu adalah Ka'bah Allah dan Roh Allah diam di dalamnya. Amin. Setan dari surga, dia ingin menguasai tahta. Dia ingin menguasai tempat di mana Allah berhadirat. Dan dia ingin menguasai umatnya. Jadi dengan kata lain, untuk Sabat itu sendiri, itu adalah gambaran sorga itu sendiri. Di mana hadirat Allah itu ada. Itu menjadi Sabat, tempat perhentian. Umat Tuhan akan berhenti di sana. Setan ingin menguasai umatnya, menguasai congregation dalam bahasa Inggrisnya, jemaat. Cita-citanya itu sudah berawal dari surga. Tetapi dia tidak dapat lakukan itu. Dia lanjutkan pemberontakan ini sampai di bumi. Karena di hari Sabat itu, mengapa dia menyerang utama, serangan setan utama kepada hukum keempat itu? Karena itu cita-cita dia dari awal. Dia ingin menguasai umat. Nah, bagaimana cara menguasai umat? Dia juga harus menguasai pikiran mereka. Makanya Yesus paling banyak di dalam Matius pasal 24, amaran Yesus yang selalu diungkapkan itu, hati-hati dengan pengajaran sesat. Karena mengapa? Hanya dengan memutarbalikkan cara berpikir, dia dapat kuasai umat. Ini kita tahu bahwa tubuh, jiwa, tubuh, Sabat, dan sorga memiliki falsafah yang sama. Baik sorga, tubuh, dan Sabat.
Yesus, waktu mereka tanya mengenai kerajaan sorga, dia berikan perumpamaan. Dia tidak memberikan fisik dari sorga itu sendiri. Oke, bagaimana kerajaan sorga? Sorga itu ada emasnya, dia tidak menjelaskan fisik. Tetapi dia menjelaskan mengenai karakter sorga itu yang berhubungan dengan pikiran. Karena karakter itu dibentuk dari pikiran, dari hati. Makanya Yesus katakan, yang menajiskan kamu bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar. Karena yang keluar itu dari hatimu. Sumber dari segala sesuatu. Pertentangan besar yang setan buat mulai dari sorga, dia kuasai. Dia ingin kuasai bukan hanya umatnya, tetapi keseluruhan. Baik sorga, umat, dan juga pikiran umat itu. Makanya datang di dalam Wahyu pasal 13, di dalam kitab Wahyu pasal 13, jelas sekali di sana. Dia mengatakan bahwa binatang itu, dia akan memberikan tanda di dahi dan di tangan. Mengutip pernyataan Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6, dari ayat 4. Saya bacakan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Apa yang diikat di tangan, apa yang menjadi lambang di dahi? Cinta akan Tuhan. Makanya di dalam Wahyu pasal 13 sama bahasanya. Kalau konteks Ulangan pasal 6, lambang di dahi dan tanda di tangan, menjadi cinta akan Tuhan, setan juga memiliki bahasa yang sama. Engkau cinta saya, cinta dunia, cinta dirimu sendiri, itu akan menjadi lambang di dahimu. Dan dia akan kuasai manusia dengan cara demikian. Ketika dia menguasai manusia dengan cara demikian, cara berpikir mereka dialihkan dari Kristus, semua sistem pemikiran kita, segala keinginan hati kita, kerinduan kita ditarik dari Kristus dan ditarik dibawa kepada dunia ini, dia akan dengan sempurna menguasai kita, secara otomatis kita keluar dari sabat itu sendiri. Karena sabat dan kehendak Allah itu tidak dapat dipisahkan. Ketika kita bicara sorga, kita berbicara tempat perhentian. Kita berbicara tempat perhentian, kita berbicara sabat. Berbicara pikiran, di mana pikiran itu adalah tahta Roh Kudus, tempat perhentian ilahi. Ini satu falsafah yang sama. Setan berusaha untuk duduk di atas tahta itu. Saudara bisa tangkap sampai sini. Itulah mengapa hari Sabat, orang yang menguduskan Sabat, dia secara otomatis dia akan belajar menghargai dirinya sendiri, menghargai hidupnya, menghargai tubuhnya. Dan ketika dia sudah dia mengerti penghargaan ini, dia akan masuk kepada hukum yang Yesus maksudkan. Kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi diri sendiri. Jadi secara otomatis, perhatikan dia punya urutan. Ketika kita mencintai Tuhan, kita ditarik kepada Sabat, dan secara otomatis kita akan mencintai saudara-saudara kita. Makanya kalau kita menjadi pemelihara Sabat, menguduskan Sabat oleh karena rahmat Tuhan, dan bertengkar, ada sesuatu yang salah di sana. Setan sementara menguasai dari sisi yang lain. Karena falsafah ini kita harus pahami betul, ini tidak dapat dipisahkan. Makanya orang akan lebih mencintai Tuhan. Orang-orang ini akan ditarik kepada kehendak Dia. Orang-orang ini akan ditarik kepada kehendak Allah. Karena di situ hadiratnya. Di Sabat itu. Dan perhatikan dia katakan,
Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Dia ingin memiliki kesamaan di dalam karakter, seolah-olah ketika dia katakan menyamai maha tinggi, tanpa Tuhan, tanpa maha tinggi, saya bisa jadi baik. Menyamai maha tinggi, tanpa maha tinggi, saya bisa menjadi pengampun. Tanpa menyamai, saudara lihat hukum apa ini namanya? Tanpa Tuhan saya bisa menjadi baik, tanpa Tuhan saya bisa, karena menyamai nama maha tinggi kan? Dia ingin menyamai dengan kata lain, punya usaha sendiri untuk menjadi baik, untuk menjadi pengampun, untuk menjadi semua yang baik-baik mengenai Tuhan. Ini yang kita kenal dengan self-center. Perbuatan baik datang dari usahanya sendiri. Makanya Yesus katakan ini untuk mendefense apa yang setan kerjakan dari surga. Yesus katakan dalam kitab Yohanes. Dia katakan Yohanes pasal 15. Tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini Yesus punya ungkapan. Karena setan berpikir tanpa Tuhan, tanpa yang maha tinggi, dia dapat berbuat kebaikan. Tanpa maha tinggi, dia dapat lakukan semua yang maha tinggi lakukan. Makanya Yesus defense itu. Dia tentang itu, dia buat perlindungan bagi umatnya. Apabila kita memperhatikan firman-firmannya, ungkapan-ungkapan Yesus, itu adalah penolong satu-satunya dalam hidup kita. Itu satu-satunya penolong dalam hidup kita. Setan ingin menguasai manusia, ingin menguasai umat Tuhan, ingin menguasai jemaat Tuhan. Dan saya mau katakan ini, untuk kata harmohat, di dalam bahasa Yunani, dari kata inilah muncul kata Harmagedon. Di mana saudara dapat kata Harmagedon? Di kitab Wahyu. Perang terakhir. Amin. Harmagedon itu adalah peperangan, bukan perang angkat senjata, tapi perang karakter antara milik Tuhan dan milik setan. Tuhan memiliki umatnya, setan juga punya umatnya yang dihasilkan oleh pekerjaan binatang dari dalam bumi dan dari dalam laut. Tuhan kenal siapa miliknya. Jadi mau tidak mau ketika setan ingin menguasai umat, dia menciptakan satu sahabat yang lain. Ada dua sahabat yang mendampingi sahabat hari ke-7. Sahabat apa itu? Sahabat Jumat dan sahabat Minggu. Betul tidak? Ini dua sahabat yang mendampingi sahabat hari ke-7. Kita sudah bahas ini yang lalu. Dan setan tidak bisa masuk di dalam sentral sahabat itu sendiri. Karena sahabat itu sendiri adalah milik Tuhan. Yang dia lakukan bagaimana supaya dia dapat kuasai jemaat, dia ciptakan sahabat palsu. Supaya mereka semua dapat dia kuasai. Jadi pertentangan Harmagedon adalah pertentangan antara milik setan dan milik Tuhan. Setan ingin klaim siapa yang dia punya, dan Tuhan juga klaim siapa yang dia punya. Saudaraku yang kekasih, pertentangan mengenai sabat ini sudah awal dari sorga itu sendiri. Jadi sorga itu ketika dia berkata sorga itu adalah sabat, falsafahnya sama dengan sabat. Sebenarnya hari sabat ini, itu ibarat satu buah pizza atau apel, dan kita bahagi, kasih satu sepenggal kepada saudara. Saya berikan apel ini bagi saudara. Ini rasa sabat itu. Rasa apel itu. Ibaratkan apel itu sebagai sabat, atau pizza itu sabat. Ini. Jadi dengan kata lain, sabat itu adalah falsafahnya merasakan sorga itu sendiri. Dan itu setan tidak suka. Jadi saudara menguduskan sabat dengan benar,
Karena ingat, Sabat itu bukan suruh Tuhan supaya Tuhan bilang, buat Sabat itu kudus. Bukan. Lebih tepat kalau kita katakan menjaga kekudusan Sabat. Karena di situ ada hadirat Allah. Selama kita menjaga kekudusan itu, kita membayangkan akan berada di depan hadirat Tuhan. Akan adalah satu kebahagiaan bagi umat kalau dia berada di hadirat Tuhan. Dan Sabat itu kalau kita lakukan dengan benar, kita menurut dengan setia, kita akan merasakan percikan-percikan sorga. Kita akan rasakan the taste of heaven. Rasa surga itu sendiri. Adalah satu hal yang menyakitkan kita apabila kita sendiri yang Tuhan sudah tarik kepada hari Sabat itu sendiri. Dan kita tidak dapat menikmatinya. Setan berusaha untuk menjauhkan umat Tuhan dari Sabat itu. Saudara yang berasal dari gereja manapun, saya percaya Tuhan mencintai saudara. Saya hanya meneruskan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Bahwa hari Sabat itu bukan milik kita sendiri, bukan milik manusia, bukan milik orang Advent, agama Advent, bukan milik orang Yahudi. Manusia tidak ada hak apa-apa di hari Sabat itu. Tapi hari Sabat itu adalah hak prerogatif Allah. Itu adalah menyatakan tahta Allah sendiri. Di sana Allah bersemayam. Di situ dia memanggil umatnya. Di situ dia mengumpulkan umatnya. Dan ketika Yesus katakan, Yerusalem, Yerusalem, aku menaungi engkau bagaikan seekor ayam, anak induk ayam yang menaungi anak-anaknya. Demikian aku mengumpulkan engkau. Dia merindukan supaya saudara dan saya berada di dalam kepakan sayap ilahinya. Di dalam satu ruang lingkup yang dia sudah siapkan, yaitu Sabat itu sendiri. Mari kita dengan kerendahan hati menerima panggilan ilahi ini. Bukan oleh kehendak kita, tetapi oleh kehendak Tuhan. Kita terima atau tidak, pertentangan besar yang diawali dari sorga, itu telah dilanjutkan di bumi ini. Dan kenyataannya sudah kita lihat dengan jelas. Bahwa setan sangat membenci apabila ada orang-orang akan melangkahkan kaki menerima kebenaran Sabat itu. Yang dia tahu itu adalah milik Allah. Makanya dalam Markus pasal 2, 27-28, Yesus katakan, aku Tuhan atas hari Sabat. Kalau kita mengakui Tuhan adalah Tuhan, arti Tuhan adalah menguasai. Kalau kita mengakui bahwa Yesus menguasai kita, Dia adalah Tuhan yang menguasai. Letakkan segala kehendak hati kita kepadanya. Dia yang akan membawa kita kepada perhentian itu. Sehubungan dengan informasi Ibrani pasal 4. Allah sendiri yang membawa kita kepada perhentian itu. Dan mari kita klaim janji Tuhan itu. Untuk perhentian itu. Supaya kita dapat memperolehnya. Dan kita terhindar dan terbebas dari bulan-bulanannya setan. Yang ingin menghancurkan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah mengapa Yesus katakan, marilah, I will give you rest. Saya akan berikan kamu istirahat. Dalam bahasa Indonesia, dia katakan, aku berikan kamu damai sejahtera. Kiranya nama Tuhan dimuliakan pada sore hari ini. Saya bawa dalam Yesus. Amin.